Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan ujian pemodelan geologi tambang. Sebelumnya saya sudah melakukan take video, akan tetapi saya tidak melakukan dengan Zoom. Jadi saya perlu meng-layer video saya dengan em, video yang saya gunakan di HP lain. Maka dari itu saya membuat kembali. Ini kurang lebih kayaknya ada take ketiga saya yang awalnya bermula dari pakai HP dan juga screen record, tapi ternyata screen recordnya itu ada yang sempat tidak ke video, yang kedua juga em, sulit untuk menyamakan pace-nya dengan yang HP, sehingga ada beberapa file-file yang tidak bisa saya pakai. Jadi ini adalah video ketiga, mohon maaf. Sekali lagi, saya akan memulainya. Baik, saya langsung mulai aja ya. Oke. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai melakukan UAS pemodelan tambang. Pertama, dengan judul itu pemodelan porfiri. Oke, oke, kita mulai sekarang. Pertama, import drill hole lokal, kemudian import kolarnya langsung open. Nah, di sini kolar apa namanya otomatis survei dan intervalnya juga udah masuk di sini, litologinya masuk, langsung import. Nah, ini kita harus melakukan pencet ini import all columns. Next, import all column, next. Nah, di sini sebelumnya mereka saya diberikan data mesh sehingga saya bisa langsung masukkan juga data meshnya di sini. Kita pakai mesh ini ya. Oke. Jadi bisa langsung tidak bisa langsung saya pandelkan, tapi menggunakan topografi dulu, yaitu from surface. Kemudian di sini baru saya bisa memodelkan topografinya seperti ini. Nah, ya. Oke, mungkin kita ubah aja jadi elevasi dan ini kira-kira daerah yang paling tinggi di sini, daerah yang rendah di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuknya ke geological model, new geological model. Kemudian, sebelumnya ada baiknya sebenarnya kita pakainya yang oke, nanti saja kita geological model. Kita bikin ini dulu aja. Surveinya kita letakkan di sini. Survei. Oke, kita jadi tahu surveyor di situ kan. Kemudian kita coba masukin litologi. Nah, ini adalah yang paling penting dari penelitian kita kali ini, di mana eh, litologi ini merepresentasikan apa yang di bawahnya. Nah, apabila representasinya seperti ini, ketika tidak nyambung seperti ini, maka kita perlu nyambungin dengan menggunakan kolar. Nah, kolar ini sebelumnya itu data ini sudah bersih ya, jadi kita tidak perlu melakukan fix error. Jadi, oke, kita langsung aja. Kita buka import column. Sorry. Sorry, bukan. Kita bukanya set elevation, close other editor, select surface topography. Nah, ya, seperti ini. Assign elevation values to null if unchanged. Oke. Nah, jadi setelah ini, karena itu kita sudah lebih mudah nih kita bisa melihat kan. Nah, apalagi dengan seperti ini, kita langsung bisa melihat ini adalah lapisan yang berbeda, ini adalah lapisan yang berbeda dengan sangat jelas dan juga menyesuaikan sama topografinya. Oke, kemudian yang mau kita lakukan adalah kita mau grouping nih data-data ini. Karena kenapa kita melakukan itu? Karena ada beberapa data ini yang
pertama mirip-mirip waktunya, waktu penggendapannya, dan juga eh, litologinya itu sama gitu. Contohnya misalnya sedimen. Sedimen yang sangat banyak bentuknya, itu kita grouping saja agar lebih mudah. Jadi bagaimana cara kita melakukan grouping? Yaitu dengan melakukan seperti ini. eh Kita grouping dulu sebentar. Grouping itu kita melakukan ini. Ini nih kolom grup litologis. Nah, ya seperti ini. Kita bilang aja grup litologi biar kita tahu nih bedanya. Oke, next. Nah, dari sini kita langsung aja masukin dari yang paling jadi kita mau masukin dulu nih kan seperti yang tadi saya bilang Sandstone SSD ini kita perlu buat grupnya sendiri. Mereka memang memang harus sendiri ya karena sama-sama sandstone gitu. Sini sudah selesai. Next. Soil ini kita masukkan juga, kita new group dulu ya, seperti ini. Nah, kita pencet new group. Nah, VDA ini satu golongan sama VA, jadi kita langsung grup juga. Selanjutnya, IPTY, kita masukkan seperti ini. Oke, SSD, SOI, FID, FDA, IPTY, IPT 09, EHDA, IPXK, IPXK2, oke. Oke, dengan begitu kita mempunyai grup litologi. Setelah itu, kita buka geological model, new geological model. Nah, kita pakainya yang grup litologi yang sudah kita buat. And close project-nya itu kita pastikan kalau itu ada di dalam. Nah, kita biar ini lebih ke biar mencakup semua daerah yang mau kita modelkan sih. Jadi batasannya sampai mana itu terserah kalian aja, terserah teman-teman. Seperti ini. Jadi udah selesai. Nah, em, setelah itu kita tinggal bentar, clipping boundary. Ya sepertinya sudah cukup oke. Oke. Nah, kita bisa lagi particles aja di sini. Oke, sudah. Oh, ini lagi loading. Kita tunggu saja. Setelah itu kita akan mempersiapkan untuk surface kronologinya. Ah, mm, mm. Oke, sudah. Langsung kita masukin surface kronologi, new deposit from base. Sorry. Kita melakukan new intrusion ya, new intrusion from base litologi. Jadi kita pakai yang paling bawah dulu. Yang paling bawah adalah sandstone di sini. Jadi SSD. Ini sandstone tadi saya. Oh iya, kita tadi perlu merubah dulu ya, merubah nama-namanya terlebih dahulu biar lebih mudah dipahami aja sih lebih tepatnya. Kemudian misalnya warna kuning. Nah, di sini kita ganti warnanya. Pokoknya kita jangan samain semua jangan sama gitu ya. Pokoknya ini oke lah. Ini sepertinya hijau. Jadi ini terserah saja sih sebenarnya warna-warnanya. Tapi yang jelas itu balik lagi agar mudah dikenali aja begitu. Kita coba pakai warna merah aja. Ini warnanya agak rancu ya. Kita kasih warna merah juga deh. Oke, sudah aman semuanya. Sudah dirasa aman. Ini kayaknya kita ubah juga deh biar nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu membaur tuh. Nah ini yang ini kayaknya kita jadi kayak deep aja. Ini berarti bisa diubah ya hue-nya. Jadi dia agak lebih. Nah ini kan bentar kayaknya agak mirip sama background ya. Kita ganti aja jadi warna. Ini aja abu-abu deh.
Bobo juga jarang sih. Oke, oke. Kok kayak tidak terganti ya? Tapi ya sejauh ini, oh ini, nih. Ini sama ini tuh mirip-mirip masalahnya. Kita akan ubah lagi tadi seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ini kita buat ya dia lebih tua gitu warnanya. Oke. Oke, di sini, nah kita udah bisa melihat lebih jelas lagi mana daerah-daerahnya. Ini sandstone-nya gitu ya. Jadi kita nih tujuannya adalah untuk memodelkan dalam skala geological model tadi. Nah, untuk dari situ kita melakukan yang namanya eh, mau mengetahui volumenya ya kan. Nah, karena dari itu, ayo kita langsung masuk ke surface kronologi. Bagaimana kronologinya? Oke, langsung aja kita dari yang paling bawah dulu yaitu sand. Di sini, di itu kita langsung shift masukin ke sana. Nah, setelah send, kita lanjut lagi. eh, kita masukin aja seperti ini ya. Oke, ya benar. Simple ya. Ini intrusion, kemudian send, terus kemudian BXK, shift sana yang sudah tadi apa send kan. Ya udah kita masukin. Next, setelah itu kita masukin lagi setelah BXK VPA, VPA, sorry VDA, kecuali send sama BXK. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Erosion. Nah, erosion. Oke. Setelah VDA, IPDI. Kecuali sen, kecuali sen, VDA, sama XT. Oke, ini udah semua. Oke. Lanjut lagi ke intrusion. IPDI, kemudian kita masuk ke IP0. Kemudian setelah itu kita masukkan yang tadi udah ya. Seperti yang sebelumnya kita lakukan. IPDI, VDA, SEN, sama BXK. Lanjut. IPTD sudah, IPTY sekarang. Kita masukin eksterior litologinya dapat berupa eh, SEN ya. Sorry, SEN, VDA, oke, BXG, IPDI, IPDTO. Nah, ini tinggal sisa ini ya. Terakhir, ya, oke, oke. Lanjut, IPTY, udah paling mudah. Yang jelas, kenapa soil itu kita, sorry kebalik. Kenapa soil itu kita masukin terus ke bagian kanan? Karena kita perlu mengignore dan mereka ini eh, tidak kita modelkan saja. Gitu. Oke. Nah, dengan begitu kita sudah siap nih sekarang ya. Nah, tapi output volume-nya belum dapat dilakukan karena kita perlu mencentang ini semuanya. Kita harus memastikan ini sudah sesuai belum? IPTO, IPTY, IHDA. Next. Oh, ada yang belum, guys. Apa yang belum? Ini berarti ada yang salah nih. BXG2 belum, BXG2 belum. Kita perlu di situ. Jadi karena kita terlalu bersemangat ya, jadi eh, sempat untung belum miss ya. Dan kemudian tadi kita pakai IDA dulu. Oke,
Kita geser di sini. Nah, sorry. Kita gesernya ke sini dong. Nah, ini ke sini, send. Sorry, send ke sini, BXG 2 di sini, sama soy. Nah, oke. Tadi, nah terakhir baru BXG. BXG 2. Kita langsung aja masukin di sini. Sorry, kebalik. Kita, nah seperti ini. Nah, ini seharusnya kita sudah bisa nih melakukan output model dengan cara model output volume, sorry, output volumes. Nah, habis itu udah, ini pastikan kalau dari yang terbawah, dari yang tua, dulu paling tua, ini yang send. Kemudian yang BXG, setelah BXG VDA, kemudian IPDTI, IPDI, setelah itu IPTO, setelah itu IPTY, kemudian IDA, XG. Nah, SO ini saya prefernya taruh bawah saja. In general, kita jadikan misalnya 50 aja. Terus ini drilling only, boundary and close project. Nah, ini sebentar. Sepertinya saya ada salah deh kalau misalnya saya nulisnya drilling only itu. Ini cuma segini, berarti kita. Nah, ya dia perlu kita naikin. Oke. Oke, aman sih harusnya. Oke, next. Kita tunggu aja volumenya. Ini emang agak lama ya. Ini kita nunggunya di sini. Dan kita tinggal menunggu saja. Oke. Maka dari itu kita bisa langsung mendapatkan volumenya secara jelas di sini. Nah, kita kalau misalnya lihat dari sini, ini penampangnya itu sangat bagus ya. Jadi, cara kita tahu ini penampangnya bagus atau tidak, itu pertama topografi kita silang dulu. Kemudian, kira-kira kita misalnya mau lihat dari sini dulu deh. Nah, di sini kita lihat juga bagaimana dia mengisi ya. Dari sennya itu bisa mengisi. Terus kemudian misalnya kita mau coba slicing lagi, nah kita exit dulu. Nah, kita bisa juga lewat sini misalnya kita cutting dulu. Set. Oh, ini kayaknya terlalu terlalu spesifik ya. Cutting kita. Oke, kita coba lagi. Sekarang dalam bentuknya seperti ini. Coba kita cutnya di sini misalnya. Nah, PTY. Coba dari sebentar dari sini kayaknya. Nah, kan di sini jadi kelihatan jelas kan. Yang biru itu adalah IPTY. Habis itu yang lainnya itu bisa sangat jelas. Kita lihat di sini. Sandstone-nya di sini mendominasi, tapi itu tidak sama di setiap daerah atau apa ibaratnya dasarnya bumi itu memang bervarians gitu kan. Dan memang eh, kebetulan di bagian sini saja yang banyak sandstone-nya, tapi tidak di semua bagian gitu. Oke, kita coba memberikan contoh misalnya di bagian tengah sini nih, sepertinya banyak sekali yang bisa kita. Nah, kita kalau lihat dari sini kita langsung bisa melihat bahwa di sini banyak sekali daerah-daerah yang eh, penting untuk dieksplorasi ya, misalnya
ini, warna biru ini, kemudian ya warna hijau ini, begitu misalnya. Misalnya, oke, terima kasih banyak atas eh, perhatiannya. Kita langsung masuk lagi sekarang dengan project yang mirip, itu adalah nikel. Tadi kita porfiri, sekarang kita nikel. Kita oke. Tinggal kita masukin lagi dia namanya ya. Nah, next kita langsung lakukan import drill hole lokal. Nah, tadi itu datanya saya ada di uh, Passport Firi. Bukan, sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat jelas. Di mana di sini ada collar. Collar itu ya seperti tadi kita lihat kalau kita masukkan collar otomatis yang lain juga ikut terisi. Gitu. Kita import all columns. Jangan lupa seperti biasa. Finish, oke. Nah, di sini drill hole-nya tadi sama. Nah, tapi dia tidak sebersih yang tadi. Dimana kita perlu membersihkan error terlebih dahulu. Contoh errornya ini tidak di sini ya. Nah, kita tinggal ignore aja di sini dan save. Nah, kemudian akan hilang. Misalnya yang ini kita tinggal close out dari editor. Terus em, di sini ada beberapa yang kayak kita perlu analisa lagi ya, analisa mendalam. Em, Kalau dari kita yang kita lihat sih, ini kita perlu melakukan ini. These rules have been reviewed. Reviewed. Oke, ini, oke, selesai. Aman. Oke, terus sekarang selesai. Kita coba masukkan data-data yang lainnya. Misalnya kemarin itu saya sempat masukin logical model ya kalau nggak salah. Coba kita sebentar, kita masukin color. Oke, color traces. Trace domain.